Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kami menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang dan sukacita buat saudara. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, dan saudara yang mengalami pergumulan hidup. Kiranya saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Wende nomor 290 ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang harus kita akui bahwa uang itu penting bagi kehidupan kita. Tetapi uang bukanlah segala-galanya, karena banyak hal di dalam kehidupan ini yang tidak dapat diukur, yang tidak dapat dibeli dan digantikan dengan uang. Apakah uang bisa membeli sukacita, kebahagiaan, ketenangan, apalagi keselamatan jiwa kita? Tentu tidak. Salomo yang meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, bahkan dikatakan bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dia mengakui bahwa berlimpahnya materi ternyata tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Salomo berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Ketidakpuasan ini bersumber dari cinta uang dan hati yang fokus pada kekayaan semata, sehingga hidup manusia itu telah ditempatkan menjadi sebagai hamba terhadap uang, memberikan diri diatur oleh uang,
dan melakukan segala sesuatu hanya semata-mata untuk uang. Itulah sebabnya ketika kita menempatkan sesuatu itu menjadi yang utama, maka kesitulah hati kita. Ketika kita menempatkan uang itu menjadi hal yang utama bagi kita, maka hati kita akan selalu terarah kepada uang. Itu ucapan Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 21 yang mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena cinta uang dan hati yang melekat kepada kekayaan, seseorang tidak akan pernah merasa cukup. Sebaliknya akan selalu merasa kurang dan kurang. Sebanyak apapun uang dan kekayaan yang dimiliki, tidak serta-merta membuat orang merasa puas dan cukup. Rasa puas dan rasa cukup berbicara soal hati. Bila hati kita dipenuhi ucapan syukur, maka di segala keadaan kita pasti bisa berkata cukup. Cukup tidak berarti kita berhenti bekerja dan berusaha. Kita bisa berkata cukup bila kita melihat dan menikmati serta mensyukuri apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dapatkan, bukan pada apa yang belum kita peroleh. Rasul Paulus menasihati kita supaya kita itu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Bekerja untuk memperoleh uang tidaklah salah, tetapi membuat uang menjadi tujuan utama, itulah yang menjadi kesalahan besar di hadapan Tuhan. Uang tidaklah jahat, tetapi menjadi hamba uang adalah kejahatan. Karena cinta uang dan memberikan diri menjadi hamba uang akan membuat manusia menjadi gelap mata dan menyimpang dari kebenaran. Manusia itu akan rela melakukan apa saja demi uang, demi tuannya, bahkan berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, tanpa peduli apakah itu mengorbankan orang lain atau sudah melanggar hukum. Saudara yang terkasih, kekhawatiran bisa membuat kita menjadi hamba uang selama kita masih hidup. Bahkan ungkapan mumpung masih kuat pun sering kita dengarkan dalam hal memperhambakan diri untuk uang, tanpa peduli kepada sesama dan kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan kita itu sungguh adil, yang selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita dan memelihara kehidupan kita. Tuhan pasti memberikan kebutuhan kita pada waktunya, seiring dengan besaran biaya kebutuhan yang kita perlukan. Jadi tanpa menjadi hamba uang pun, segala kebutuhan kita pasti akan dicukupkan oleh Tuhan pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Lukas 12 ayat 15. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, yang mencukupkan segala yang kami butuhkan. Kami memuji nama-Mu dan mensyukuri segala berkat yang kami terima dari Tuhan hingga hari ini. Engkau telah memberikan apa yang ada padamu untuk memelihara hidup kami setiap hari. Terima kasih buat berkat Tuhan atas kami hari ini. Kami masih boleh bangun dari tidur kami dengan keadaan selamat. Ya Bapa, terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Terangilah mata hati kami dan mata iman kami, agar kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami di saat kami butuh pada waktu yang tepat. Janganlah kiranya kami mengkhawatirkan akan hari esok, tetapi yakinkanlah kami bahwa Engkau akan memberikan kebutuhan kami untuk hari esok, supaya kami tidak menjadi hamba uang pada saat ini karena kekhawatiran kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit dan yang dirawat di rumah, juga saudara kami yang sudah lama sakit. Lawatlah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Melalui kuasa yang ada padamu,
karena kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkan mereka. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan kepada saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Berikanlah umur yang panjang dan kesehatan serta kekuatan dan sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepadamu saja. Lindungi kami di dalam melakukan segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan hari ini. Dengarkanlah doa kami ini yang kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.